Siapkan kopi dan pakai headset untuk pengalaman mendengar yang maksimal. Selamat menikmati. Takdir Ilahi Primordial Season 23. Di perjalanan, Jiang Yunfan memegang telur itu dan terus berbicara dengan King Luan. Lagi pula, perasaan perlu dipupuk. Memulai sejak usia muda jelas merupakan pendekatan yang tepat. Selain itu, meskipun Azure Phoenix telah berubah menjadi telur, ia masih bisa meresponsnya, sesekali bergetar. Jiang Yunfan akan sangat gembira. Di sepanjang jalan, banyak murid Istana Angin mengalir memandang Jiang Yunfan dengan takjub. Mereka mengajukan 3 pertanyaan mendalam kepada pikiran mereka. Apa yang memicu Jiang Yunfan? Mengapa dia berbicara dengan sebutir telur? Apakah dia gila atau bodoh? Namun, saat ini Jiang Yunfan hanya memperhatikan King Luan, mengabaikan tatapan dan keraguan orang lain. Tongling tak kuasa menahan desahannya. Fan, tahukah kamu bahwa banyak orang memandangmu seperti orang bodoh? Mendengar itu, Jiang Yunfan berhenti melangkah. Dia melirik Tongling, lalu melihat sekeliling. Apakah ada? Mengapa saya tidak berpikir demikian? King Luan, apakah kita berdua bodoh? Jiang Yunfan menatap telur di tangannya dengan saksama. Di pelukanku, telur itu berkilauan, lalu bergetar perlahan. Jiang Yunfan tersenyum. Dia mengangkat telur itu di depan Tongling. Dengar, aku bukan King Luan, jadi aku bukan. Ayo pergi, King Luan, ayo pulang. Semangat murid. Dia sekarang yakin bahwa pria itu benar-benar sudah gila. Jiang Yunfan kembali ke kediamannya. Dia menyingkirkan makhluk berbentuk telur yang telah menjadi wujud transformasi Azure Phoenix, lalu memulai kultivasinya. Dia sekarang sudah mencetak 2 gol. Mereka mendapatkan tempat di Sekte 3 Orang Suci untuk pergi ke tempat pemakaman para dewa. Pergilah ke tempat pemakaman para dewa. Tentu saja, Anda harus membawa Azure Phoenix. Guru, tempat pemakaman para dewa berisi relik yang ditinggalkan oleh para dewa, dan pasti mengandung esensi para dewa. Mungkin Phoenix Biru pergi ke suatu tempat untuk mempercepat penetasannya. Sambil memikirkan hal itu, Jiang Yunfan diam-diam melirik telur di sampingnya. Selama waktu ini, telur tersebut tampaknya juga tumbuh. Dia telah sadar kembali sebagian kecil. Benda itu seolah merasakan bahwa Jiang Yunfan sedang mengawasinya, benda itu sedikit bergetar lalu mulai berputar-putar. Jiang Yunfan mengulurkan tangan dan dengan lembut mengetuk cangkang telur tersebut. Apa, kamu pemalu? Telur itu memiliki cahaya yang mengalir di permukaannya, dikelilingi oleh cahaya biru kehijauan, dan bergetar perlahan. Jiang Yunfan melanjutkan kultivasinya. Tongling merasa sulit untuk menatap langsung ke arahnya. Ini adalah ungkapan kasih sayang yang berlebihan, Jiang Yunfan, dasar binatang buas. Azure Phoenix masih berupa telur. Bagaimana mungkin kamu melakukan itu? Mereka lebih buruk daripada binatang. Mereka sebenarnya sedang memainkan permainan simulasi membesarkan anak, pikir Tongling dalam hati sambil merenung. Membesarkan anak sepertinya sangat menyenangkan. Oh, Jiang Yunfan, ketika King Luan ada di sini, kau mendambakan tubuhnya, dan sekarang kau bahkan berharap dia akan menetas dan terus mendambakan tubuhnya. Kau menjijikkan. Tongling berdiri di depan Jiang Yunfan dengan tangan di pinggang. Kemudian dia ditendang tanpa ampun oleh Jiang Yunfan. Bicaralah lebih banyak, atau pura-puralah bisu. Jiang Yunfan bahkan tidak meliriknya. Arai di bawahnya berputar, dan dia melanjutkan kultivasinya, menyerap energi mendalam dari segala arah dan mengintegrasikannya ke dalam dirinya. Sekarang, dia berada di tingkat pertama alam mendalam. Meskipun dia tidak tampak terlalu kuat, dalam hal kemampuan bertarung, dia tidak kalah dengan seorang jenius di tingkat ketiga alam mendalam. Namun, dia tetap tidak percaya bahwa murid langsung dari sekte-sekte teratas di alam atas hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat ketiga dari alam mendalam. Lagi pula, sebagai murid inti, dia sudah mencapai alam mendalam. Akan agak memalukan jika tingkat kultivasi mereka berada di bawah tingkat kelima alam mendalam. Selain itu, para pesaingnya tidak terbatas pada murid-murid langsungnya saja. Hadir pula Ye Huai, Gu Jinghong, Dao, dan murid-murid inti lainnya dari aula tersebut. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, Jiang Yunfan tidak berani lengah sedikit pun saat ini. Setiap peningkatan kecil akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan tempat. Semua usaha akan membuahkan hasil. Di sampingnya, telur Phoenix biru tergeletak tenang, sesekali menyerap energi mendalam di sekitar Jiang Yunfan. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya biru kehijauan, yang meskipun tidak terlalu terang, tetap indah, seperti bintang-bintang di langit. Setelah menyerap energi yang sangat besar, telur Azure Phoenix berhenti bergerak, seolah-olah sudah kenyang. Kemegahan itu memudar, dan kemudian semuanya menjadi tenang. Persis seperti anak kecil. Makanlah sampai kenyang, lalu tidurlah. Jiang Yunfan tentu saja tidak menyadari hal ini. Pada hari ketiga setelah Jiang Yunfan kembali, Duan Dao tiba. Dia berdiri di depan Jiang Yunfan, menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan serius, "Paman Guru, sudah lama sekali. Apakah Anda mewarnai rambut Anda?" Jiang Yunfan tersenyum. Apakah dia tampan? Tampan. Yang satu berani bertanya, dan yang lainnya berani melakukannya. Keduanya duduk dan mengobrol sebentar. Duan Dao menatap Jiang Yunfan sambil tersenyum, matanya bersinar terang. "Paman Guru, Gu Qiyu datang beberapa hari yang lalu." Mendengar itu, Jiang Yunfan terdiam sejenak sambil menuangkan teh. "Gu Qiyu ada di sini. Apa yang dia lakukan di istana Liu Feng?"
Dia mendorong cangkir teh ke arah Duan Dao, matanya sedikit menyipit. Apa yang dia lakukan di sini? Duan Dao membanting tangannya ke meja, dia sangat bersemangat. Tentu saja aku di sini untuk menemuimu, Paman Guru. Kau benar-benar luar biasa, kau bahkan menghancurkan sebuah dinasti di alam bawah. Sungguh menakjubkan kau masih bisa duduk tenang di sini dan berbicara denganku seperti ini. Jika aku jadi kau, aku pasti sudah sangat gembira sekarang. Duan Dao menatap Jiang Yunfan dengan kekaguman di matanya. Hal itu dapat menghancurkan sebuah dinasti. Memikirkan hal itu saja membuatku berpikir betapa dahsyatnya kekuatannya. Ku dengar Gu Qiyu dari Istana Qing Yang adalah guru dari Kaisar Manusia dinasti Suci Xia di alam bawah. Ketika dia mendengar bahwa klan Xia telah dicabut akarnya, dia sangat marah hingga mengamuk. Wajah tuanya pucat pasi, dan dia memimpin anak buahnya langsung ke tempat guru, menuntut agar guru menyerahkanmu. Tapi guru menepisnya hanya dengan beberapa kata. Kau tidak melihatnya, kan? Adegan itu sangat memuaskan. Duan Dao sangat bersemangat hingga hampir menghancurkan meja batu. Bahkan setelah selesai, dia masih tampak tidak puas. Aku merasa sangat senang ketika melihat orang-orang dari garis keturunan sang maestro lukisan dipermalukan, haha. Dibandingkan dengan Duan Dao yang bersemangat, Jiang Yunfan tetap sangat tenang. Ternyata Gu Qiyu sudah datang untuk mencari orang tersebut, dan sang guru membantunya keluar dari kesulitan. Jiang Yunfan tersenyum. Secercah cahaya terpancar dari matanya. Dao, kurang dari sebulan lagi. Jika kau tidak fokus pada kultivasimu, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa merebut tempat dari murid langsung dan masuk ke tanah pemakaman ilahi? Tanya Jiang Yunfan. Mendengar itu, Duan Dao menjawab tanpa ragu, tentu saja tidak. Bersikap begitu merasa benar sendiri bahkan ketika hal itu tidak dapat diterima sungguh menjengkelkan. Paman Guru, meskipun kita terkenal di kalangan murid inti, kita bukan apa-apa dibandingkan dengan murid pribadi. Mereka bahkan tidak berusaha bersaing dengan kita. Mendengar itu, Jiang Yunfan menatap Duan Dao. Apa maksudmu? Meskipun dia telah berlatih di Sekte Tiga Orang Suci selama 2 tahun, dia tidak banyak mengetahui tentang situasi di dalam sekte tersebut. Duan Dao menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, di antara murid inti, satu-satunya yang benar-benar luar biasa adalah Gu Jinghong dan Ye Huai dari garis keturunan Sein Qin, dan kau dan aku dari garis keturunan Sein Catur. Tapi tahukah kau, Paman Guru, bahwa selama kau pergi, Gu Jinghong telah menantang seorang murid pribadi? Oh. Ekspresi Jiang Yunfan berubah, memperlihatkan sedikit rasa ingin tahu. Itulah hasilnya. Gu Jinghong, seorang kultivator tingkat 2 alam mendalam, tidak mampu bertahan 10 gerakan melawan murid pribadinya. Bagian 222. Mendengar perkataan Duan Dao, Jiang Yunfan sangat terkejut. Dia tahu kekuatan Gu Jinghong. Sangat kuat. Terlebih lagi, setelah memasuki tingkat kedua alam mendalam, bakat dan kekuatan tempur seperti itu sangatlah langka. Namun, dia bahkan tidak mampu bertahan 10 langkah melawan muridnya sendiri. Itu agak menakutkan. Seberapa kuatkah murid langsung itu? Jantung Jiang Yunfan berdebar kencang. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan tak terlihat menimpanya. Dengan pemikiran itu, tatapan Jiang Yunfan menjadi jauh lebih dalam. Kemudian, Duan Dao melanjutkan, Paman Guru, harap berhati-hati akhir-akhir ini. Para murid langsung saat ini sedang mencari orang-orang yang memenuhi syarat untuk melawan mereka. Mereka ingin menyingkirkan semua orang yang dapat bersaing dengan mereka saat memilih posisi. Setelah kekalahan Gu Jinghong, Ye Huai menjadi target. Kurasa tidak akan lama lagi giliran kita berdua selanjutnya. Emosi yang sangat serius terpancar di mata Duan Dao. Hal ini membuat Jiang Yunfan mengerutkan kening. Apa artinya ini? Bersiap untuk bertindak sebelum pertandingan agak terlalu mendominasi. Mengapa mereka melakukan itu? Jiang Yunfan menatap Duan Dao dan bertanya, suaranya kini terdengar dingin. Jika kita akan berkompetisi, mari kita berkompetisi secara adil. Bagaimana mungkin seseorang yang menggunakan tipu daya tercela seperti itu layak disebut murid? Apakah kamu pantas merasa bangga? Duan Dao mengangkat bahu menanggapi hal itu. Apalagi alasannya? Tentu saja, ini untuk memastikan mereka dapat memasuki kuburan para dewa dengan aman. Lagi pula, meskipun pada akhirnya mereka tidak menerima cahaya ilahi, mereka tetap akan mendapatkan manfaat besar dari berlatih di kuburan para dewa. Itu jauh lebih baik daripada bersusah payah di Sekte Tiga Orang Suci. Lagi pula, itu adalah tempat legendaris di mana para dewa jatuh. Jika mereka beruntung dan menerima anugerah ilahi di sana, mereka akan mampu melambung ke tempat yang sangat tinggi. Akan aneh jika mereka tidak memperjuangkannya. Apakah sekte itu membiarkan mereka bertindak sesuka hati? Suara Jiang Yunfan semakin terdengar tidak puas. Perilaku seperti itu telah sangat melanggar kepentingan murid-murid lain, namun sekte tersebut menutup mata. Siapa yang menyuruhnya menjadi murid langsung? Duan Dao menepuk bahu Jiang Yunfan, suaranya rendah. Paman Guru, dengarkan aku, tinggallah di rumah untuk sementara dan hindari sorotan. Ye Huai, Gu Jinghong, dan aku baik-baik saja, tetapi kau benar-benar terlalu terkenal sekarang. Kau sudah terkenal sebelum meninggalkan Sekte Tiga Orang Suci, dan sekarang setelah kau kembali, seluruh sekte telah menyebarkan berita tentangmu di alam bawah. Jika kau menjadi sasaran, kau akan berada dalam masalah besar. Suara Duan Dao dipenuhi kekhawatiran. Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya. Sepasang mata yang seolah menyimpan bintang-bintang itu berkilauan. Dia bukan tipe orang yang memendam amarahnya. Aku tidak bisa tinggal di rumah dan menghindari masalah seperti yang dilakukan Duan Dao.
Dia tidak menyimpan dendam terhadap murid-muridnya, jadi dia tidak percaya mereka akan menyerangnya secara langsung. Jangan takut, dia tidak takut. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Jiang Yunfan pelan. Kemudian, Duan Dao pergi. Di sampingnya, Tong Ling juga mendengar perkataan Duan Dao, dan dia sedikit mengerutkan kening. Fan, apa yang kau pikirkan? Tong Ling menopang dagunya di tangannya, berkedip sambil menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan meminum teh di cangkirnya dalam sekali teguk. Aku akan melawan kekuatan dengan kekuatan dan air dengan tanah. Bahkan jika murid-murid langsung sengaja mengincarku, aku tetap akan berpartisipasi dalam seleksi sekte. Aku akan mengalahkan mereka dengan adil dan merebut tempat untuk memasuki tempat pemakaman ilahi. Jika mereka ingin mengejarku, silakan saja. Aku akan menunggu mereka. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan mereka, berani mencoba merebut kelima tempat itu untuk diri mereka sendiri. Orang lain mungkin setuju, tetapi saya, Jiang Yunfan, tidak akan setuju. Tepat ketika Jiang Yunfan dipenuhi semangat kepahlawanan, telur yang telah menjadi wujud transformasi Phoenix biru itu melompat keluar. Dia belum menetas. Lalu, sebutir telur melompat keluar ruangan. Dia tampak melihat jalan dengan jelas saat berlari menuju Jiang Yunfan. Adegan ini membuat Jiang Yunfan ketakutan. Jantung Jiang Yunfan hampir melompat keluar dari dadanya. Dia buru-buru bangun, memeluk telur Phoenix biru itu, dan dengan hati-hati memeriksanya di dalam pelukannya untuk melihat apakah ada kerusakan. Dia akan gila jika itu rusak. Namun terlepas dari semua guncangan dan benturan di sepanjang jalan, cangkang telur tetap tidak rusak sama sekali. Sangat sulit. Jiang Yunfan akhirnya menghela napas lega. Saya masih terguncang. Kau membuatku takut setengah mati. Jiang Yunfan menatap telur di tangannya, suaranya agak serius, apakah kau tahu betapa berbahayanya itu? Apa yang akan kulakukan jika telur itu jatuh dan pecah? Mendengar omelan Jiang Yunfan, King Luan Ek merasa sedikit tersinggung. Benda itu berkilauan di bawah cahaya dan menyentuh dada Jiang Yunfan. Sepertinya dia sedang bersikap genit. Melihat betapa mesranya King Luan terhadapnya, amarah Jiang Yunfan mereda setengahnya. Ekspresinya melunak. Hal itu tidak diperbolehkan lagi. Telur Phoenix biru itu bergetar, seolah mengangguk, lalu terus bergetar, seolah berbicara. Cangkang keras juga tidak akan berhasil, kata Jiang Yunfan dengan tegas. Di dalam pelukannya, telur Phoenix biru tetap diam, bersarang dengan tenang dalam pelukan Jiang Yunfan. Tong Ling mengamati wanita itu dari atas ke bawah. Sepertinya dia cukup dekat denganmu. Tatapan Jiang Yunfan sangat lembut, yang secara alami dapat dirasakannya. Tapi hati-hati, atau King Luan mungkin akan mengira kamu adalah ayahnya setelah dia lahir, atau itu akan menjadi hal yang mengerikan. Setelah mendengar itu, ekspresi Jiang Yunfan berubah. Itu mungkin saja terjadi, bukan tidak mungkin. Beberapa hari kemudian, Jiang Yunfan melanjutkan kultivasinya di akademinya sendiri, sementara King Luan Ek menjadi semakin lincah. Jiang Yunfan memanjakannya dalam segala hal, karena tahu bahwa dia telah terkurung selama berhari-hari. Jadi, memanfaatkan cuaca yang baik, dia membawanya keluar untuk menghirup udara segar. Jiang Yunfan melewati istana Liu Feng dan berjalan melalui sekte 3 orang suci. Berjalan di tempat-tempat yang pernah mereka lewati. Tepi danau, puncak gunung, Del. Dalam pelukannya, telur Phoenix biru itu beberapa kali mencoba melepaskan diri dari pelukan Jiang Yunfan dan melompat-lompat sendiri. Namun, ide ini langsung dipatahkan oleh Jiang Yunfan begitu muncul. Mengagumi kemegahan sekte 3 orang suci, Jiang Yunfan merasa jauh lebih tenang, dan amarah yang terpendam di dadanya mereda. Tepat ketika dia hendak membawa King Luan kembali, beberapa orang berjalan menjauh dari kejauhan. Mereka mengenakan pakaian yang mewah dan memiliki temperamen yang luar biasa, jelas bukan orang biasa. Selain itu, Jiang Yunfan dapat merasakan bahwa mereka sedang menuju ke arahnya. Memikirkan hal itu, Jiang Yunfan sedikit menyipitkan matanya. Murid yang diajar secara pribadi. Seperti kata pepatah, mereka benar-benar mengawasi saya. Dia baru saja keluar ketika mereka melihatnya. Sungguh kebetulan. Di pelukan Jiang Yunfan, telur Phoenix biru bergetar, seolah merasakan permusuhan dari pengunjungnya. Ia marah, dan cangkang telurnya memancarkan cahaya biru kehijauan. Jiang Yunfan merasakan emosi Phoenix biru, mengangkat tangannya, dan dengan lembut membelainya. King Luan, bersikaplah baik dan dengarkan aku. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Jiang Yunfan, telur Phoenix biru berhenti bergetar. Namun, benda itu tetap bersinar. Jiang Yunfan menatap sekelompok orang yang berjalan ke arahnya. Dia bertanya dengan lembut, apa yang membawa kalian, kakak-kakak senior, menemui saya? Di hadapan mereka berdiri 3 murid dari sekte 3 orang suci, masing-masing dari salah satu dari 3 pemimpin sekte tersebut. Mereka semua berusia di atas 25 tahun tetapi di bawah 30 tahun, memenuhi persyaratan untuk memasuki tanah pemakaman ilahi. Namun ini juga yang terakhir kalinya. Karena lain kali, usia mereka tidak akan memungkinkan. Oleh karena itu, mereka sangat mementingkan pembukaan tempat pemakaman suci ini. Yuan Ye menatap Jiang Yunfan, senyum tipis teruk di bibirnya, matanya berbinar dengan cahaya jahat. Adik Jiang, kau telah membuat kami menunggu. Kami tidak ada urusan lain denganmu, tetapi kami merasa kehadiranmu agak mengancam tempat pemakaman suci kami. Jadi kami berencana untuk melumpuhkan kemampuan bertarungmu sebelum sekte membuka kompetisi seleksi. Bagian 223. Ketiga pria itu berdiri di depan Jiang Yunfan, senyum mereka diselimuti nada jahat.
Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit. Kilatan dingin muncul di matanya. Para murid langsung memang sangat kejam. Kultivasi si lumpuh itu begitu mudah, dia bahkan tidak berkedip. Apakah kehidupan manusia itu limbah? Biarkan mereka membentuk kita. Itu benar-benar tanpa hukum. Jiang Yunfan tahu dia tidak mengenal mereka, apalagi menyimpan dendam terhadap mereka. Dia hanya ingin berkompetisi secara adil dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki tempat pemakaman ilahi di dalam sekte tersebut. Namun, beberapa orang bersikeras untuk menghubunginya terlebih dahulu. Mereka adalah orang-orang yang berada tepat di depan saya. Sejujurnya, Jiang Yunfan tidak takut pada mereka. Jika benar-benar terjadi perkelahian, dia yakin sepenuhnya bahwa dia bisa membunuh ketiga orang itu di sini. Lagi pula, dia bahkan telah membunuh seorang ahli alam mendalam ilahi, jadi mengapa dia harus takut pada seorang murid alam mendalam biasa? Itu cuma lelucon. Namun, Jiang Yunfan tidak berniat terlibat konflik dengan mereka. Dia sudah cukup terkenal di dalam sekte tiga orang suci. Aku sebenarnya tidak ingin menjadi lebih terkenal. Oleh karena itu, dia tidak mempedulikan kata-kata Yuan Ye dan berbalik pergi. Saudara-saudara senior, jika kalian ingin menang, menanglah dengan jujur dan adil. Taktik curang seperti itu sangat tercela. Sebagai murid langsung dari sekte tiga orang suci, kalian harus menahan diri dari perilaku seperti itu, agar tidak tersebar kabar dan orang lain tidak mencemooh sekte tiga orang suci karena ajarannya yang buruk dan para muridnya karena bersekongkol satu sama lain dan tidak tahu malu. Jiang Yunfan, sambil memegang telur Phoenix biru, bersiap untuk pergi. Namun, kata-katanya menyebabkan ekspresi Yuan Ye dan dua orang lainnya menjadi muram sepenuhnya. Maju. Yuan Ye berbicara dengan dingin, memanggil Jiang Yunfan. Ketiganya memancarkan aura kekuatan yang samar, langsung tertuju pada Jiang Yunfan. Kemarahan membara di dalam diriku. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa Jiang Yunfan mengutuk mereka dengan kata-katanya. Sebagai murid dari tiga orang suci, mereka memegang posisi bergengsi di dalam sekte tiga orang suci, hanya berada di urutan kedua setelah pemimpinnya. Masing-masing dari mereka adalah talenta terbaik dengan kemampuan luar biasa, bakat istimewa, dan kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan di seluruh alam atas, mereka termasuk di antara para jenius yang paling menonjol. Hari ini, saya benar-benar dipermalukan oleh seorang murid inti. Jika mereka tidak memberinya pelajaran, di mana para pengikut pribadi mereka akan menaruh muka. Ekspresi kedua orang di samping Yuan Ye juga berubah muram. Jiang Yunfan terdiam sejenak. Senyum tersungging di bibirnya. Tampaknya peristiwa hari ini ditakdirkan untuk berakhir buruk. Jika memang demikian, mari kita lakukan. Saat dia berbalik, dia sudah mengambil keputusan. Sambil menatap Yuan Ye, Jiang Yunfan bertanya, ada berapa murid pribadi yang kau miliki secara total? 6 orang. Yuan Ye menjawab secara naluriah. Lalu, dia menatap Jiang Yunfan dengan kilatan dingin di matanya. Jiang Yunfan, apa kau pikir kau bisa mengganti topik pembicaraan? Kata-katamu barusan telah menentukan nasib masa depanmu. Suara Yuan Ye disertai dengan aliran energi mendalam yang sangat kuat. Jiang Yunfan merasakannya dan menyadari bahwa tingkat kekuatan ini setidaknya berada di tingkat kelima alam mendalam, tidak boleh diremehkan. Awalnya aku ingin melumpuhkanmu dan membuatmu terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan, tapi sekarang aku telah berubah pikiran. Yuan Ye berjalan menuju Jiang Yunfan. Dia berbicara perlahan dan dengan sengaja, sekarang, aku akan melumpuhkanmu. Aku akan membuatmu lumpuh selamanya, tidak mampu bercocok tanam. Inilah harga yang harus kau bayar karena menghina murid pribadimu hari ini. Ingatlah untuk menjaga ucapanmu di masa depan. Suaranya rendah dan menegur, seolah-olah dia berada di atas semua orang dan semua orang harus menghormatinya. Aura superioritas itu membuat Jiang Yunfan sangat tidak nyaman. Tidak, kau tidak akan punya kesempatan untuk berbicara lagi, karena aku akan memotong lidahmu. Kilatan dingin terpancar dari mata Jiang Yunfan. Dia masih memegang telur Phoenix biru di tangannya, yang mencegahnya menggunakan kemampuannya. Pada saat ini, Tong Ling berkata, berikan Phoenix biru itu kepadaku, dan aku akan menjaganya untukmu. Jiang Yunfan mengangguk. Dia menyerahkan telur Azure Phoenix langsung kepada Tong Ling. Tong Ling mengambil telur Phoenix biru dan berlari pergi, langsung kembali ke istana Liu Feng. Di sepanjang jalan, banyak sekali orang yang menatap dengan mata terbelalak. Mereka tidak bisa melihat roh murid, tetapi mereka bisa melihat telur Azure Phoenix. Maka, pemandangan ini pun terungkap di depan mata mereka, sebuah telur terbang. Selain itu, ia terbang sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Tentu saja, ini hanyalah cerita sampingan. Fokus utama mereka tetap pada Jiang Yunfan. Mereka mengenal Jiang Yunfan, dia adalah tokoh terkenal di sekte tiga orang suci. Berdiri di depan Jiang Yunfan adalah tiga murid langsung dari sekte tiga orang suci, Yuan Ye, Qin Xuan, dan Liu Zhangfeng, yang semuanya berada di tingkat kelima alam mendalam. Para murid ini mengetahui tentang tempat pemakaman para dewa. Diketahui juga bahwa para murid langsung menargetkan murid-murid inti yang mampu berpartisipasi dalam seleksi. Sebelumnya, Gu Jinghong tidak hanya menantang murid-murid pribadinya secara sukarela, tetapi seorang murid pribadi juga menantangnya, sehingga ia tidak punya pilihan selain bertarung. Itulah mengapa kisah kekalahan dalam 10 langkah muncul. Selanjutnya, banyak murid yang menjadi sasaran. Aku tak pernah menyangka itu Jiang Yunfan. Melihat apa yang terbentang di hadapan mereka, mereka merasa iba kepada Jiang Yunfan dan menghela napas dalam hati untuknya. Bagaimanapun, Jiang Yunfan telah menentang Yuan Ye.
Nasibnya ditakdirkan untuk tragis. Terlebih lagi, Yuan Ye adalah murid pribadi dari sang maestro lukisan. Tampaknya Jiang Yunfan tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Cepat temui kakak senior Dao dan utusan Qin Ge. Dengan kehadiran para murid dari garis keturunan Shen Catur, mereka secara alami memihak Jiang Yunfan. Mereka meninggalkan kerumunan untuk mencari bantuan. Jika tidak, Jiang Yunfan pasti sudah lumpuh di tempat hari ini. Adapun para murid dari garis keturunan Santo Qin dan Santo Pelukis, mereka menyaksikan dengan penuh minat, karena Jiang Yunfan tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku yakin Jiang Yunfan pasti sudah selesai untuk hari ini. Salah seorang murid angkat bicara sambil tertawa. Dia adalah murid dari garis keturunan Sang Bijak Seni Lukis. Untuk apa kami membutuhkanmu? Kami tidak buta. Seorang murid dari garis keturunan Qin Sein mencibir. Mereka semua sedang bercanda. Jiang Yunfan mendengarkan tanpa mengubah ekspresinya, tetap tenang seperti sumur yang tak bergerak. Tingkat kultivasi yang tidak berguna, memotong lidahku, kau sungguh kejam. Jiang Yunfan tersenyum sambil memandang ketiga orang di depannya dan berkata pelan, tapi kurasa kalian tidak memiliki kemampuan itu. Sebelumnya aku bertanya berapa banyak murid pribadimu, dan kau menjawab 6. Sekarang aku memberitahumu, mulai hari ini, hanya tersisa 3 murid pribadi. Tubuh Jiang Yunfan dipenuhi energi mendalam, cahaya bintang, dan aura pembunuh yang meningkat. Karena dia siap untuk bertindak, dia tidak akan menahan diri. Domain abadi dan domain pembunuh diaktifkan secara bersamaan. Aura Jiang Yunfan terus meningkat, dan kekuatan tempurnya juga melonjak. Dia memiliki kekuatan untuk melampaui 3 alam, dan dengan peningkatan dari keterampilan berserker, dia sekarang memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari alam pertempuran mendalam. Mengalahkan 3 orang di tingkat ke-5 alam mendalam bukanlah masalah. Ekspresinya berubah, dan tubuh Yuan Ye bergetar seolah membeku di tempat. Dia tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi energi mendalamnya juga tersegel dan tidak dapat dimobilisasi. Pada saat ini, Jiang Yunfan bergerak. Energi pedang mengalir di telapak tangannya dan langsung melahap Yuan Ye. Mendesis. Seketika itu juga, tendon di tangan dan kaki Yuan Ye putus semuanya, dan darah berceceran di mana-mana. Jiang Yunfan bergerak, membentuk jari pedang, dan langsung mengarahkannya ke dada Yuan Ye. Seketika, energi pedang mengalir deras ke tubuh Yuan Ye seperti arus yang mengamuk, mencekik meridiannya. Kultivasinya hancur total oleh Jiang Yunfan. Melihat keadaan Yuan Ye yang menyedihkan, Jiang Yunfan berhenti melangkah. Aku hampir lupa sesuatu. Dia menatap Yuan Ye yang tergeletak di tanah, dan energi pedang mengalir deras ke mulutnya, mencabik-cabik lidahnya hingga hancur, menyebabkan darah mengalir deras. Aku akan mengambilnya, kamu tidak bisa. Bagian 224. Yuan Ye, seorang murid pribadi, telah mencapai tingkat ke-5 dari alam mendalam. Sekarang, dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Jiang Yunfan. Putuskan tendon di tangan dan kakinya, sehingga melumpuhkan kemampuan kultivasinya. Selain itu, pertempuran ini hanya berlangsung sesaat. Murid-murid sekte 3 orang suci yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan mata terbelalak dan terengah-engah karena takjub. Mereka luar biasa. Bagaimana bisa begitu? Jiang Yunfan ini baru berada di tingkat pertama alam mendalam. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi murid langsung? Bagaimana mungkin? Terlebih lagi, dia bahkan melumpuhkan Yuan Ye. Tepat di depan mata mereka. Jika mereka mendengarnya, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Namun kini mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu percaya? Tentu saja kamu harus mempercayainya, karena itu benar. Namun, hanya memikirkan hal seperti itu saja sudah membuat jantungku berdebar kencang. Itu menakutkan. Itu menakutkan. Terlepas dari mereka, Qin Xuan dan Liu Zhangfeng, yang juga merupakan murid langsung, semuanya terkejut. Mereka berada tepat di sebelah Jiang Yunfan. Menghirup bau darah yang menyengat dan menatap Yuan Ye yang tergeletak di genangan darah, mereka terdiam karena terkejut. Dari ketiganya, Yuan Ye adalah yang terkuat, dan serangannya pasti akan berhasil. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Jiang Yunfan memiliki kekuatan yang begitu luar biasa sehingga ia langsung membunuhnya. Kultivasinya hancur, anggota tubuhnya lumpuh, dan lidahnya dipotong. Inilah yang hendak dilakukan Yuan Ye kepada Jiang Yunfan. Namun, Jiang Yunfan mewujudkan hal-hal itu sendiri. Baik Qin Xuan maupun Liu Zhangfeng tak kuasa menahan rasa merinding. Rasa takut menyebar di hati mereka. Di kaki Jiang Yunfan, Yuan Ye tergeletak kejang-kejang dalam genangan darah. Melihat Jiang Yunfan, ia diliputi amarah, muntah darah berulang kali sebelum pingsan. Jiang Yunfan mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke Qin Xuan dan Liu Zhangfeng, dengan senyum di matanya, sekarang, giliran kalian. Kami tidak berniat menyerangmu, kata Qin Xuan berhastili. Liu Zhangfeng mengangguk setuju. Kami tidak terlibat dalam masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Apakah kau berencana menyerangku atau tidak, itu tidak relevan sekarang giliranmu untuk menyerangku. Jiang Yunfan tentu saja tidak berniat membiarkan mereka pergi. Lagi pula, mengaktifkan mode berserk membutuhkan kondisi lumpuh selama 3 hari, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi, dia langsung menyerang. Melihat Jiang Yunfan menyerbu ke arah mereka, Qin Xuan dan Liu Zhangfeng tidak punya pilihan selain menelan pil pahit dan menyerang. Namun, begitu mereka mulai bertarung, mereka menemukan bahwa kultivasi Jiang Yunfan jauh melampaui tingkat pertama alam mendalam. Kekuatan mereka melebihi kekuatan orang lain. Anda. Qin Xuan bahkan belum sempat membuka mulutnya ketika Jiang Yunfan menghantamnya dengan pukulan.
Kekuatan Jiang Yunfan cukup untuk menghancurkan gunung. Dengan pukulan ini, tulang dan otot Qin Xuan hancur sedikit demi sedikit. Dia tergeletak di tanah, benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dia menjerit dan meraung. Jiang Yunfan bergerak, dan di bawah hukum ruang angkasa, energi pedang melonjak. Energi pedang terus-menerus melesat keluar dari kehampaan, langsung menelan Liu Zhangfeng. Tak lama kemudian, Liu Zhangfeng pun jatuh ke dalam genangan darah. Para murid Sekte Tiga Orang Suci terlalu terkejut untuk berbicara, mereka menatap Jiang Yunfan dengan saksama. Apakah dia benar-benar manusia? Salah satu murid menatap kosong ke angkasa dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketiga murid pribadinya dikalahkan oleh Jiang Yunfan. Salah satunya dicopot dari jabatannya. Keduanya mengalami luka parah. Ini. Siapa yang akan mempercayai itu? Selain itu, dalam pertempuran barusan, Qin Xuan dan Liu Zhangfeng bertempur bersama. Namun, dia tetap kalah telak dari Jiang Yunfan. Ini benar-benar keterlaluan. Ini benar-benar tanpa hukum. Jiang Yunfan berjalan menghampiri Qin Xuan dan Liu Zhangfeng, dan melihat mata mereka yang panik, dia berkata dengan lembut, "Kakak-kakak senior, saya minta maaf, tetapi untuk mencegah kalian melanjutkan partisipasi dalam kompetisi, saya tidak punya pilihan selain membuat kalian tidak dapat bergerak selama sebulan ke depan. Saya harap kalian bisa mengerti." Jiang Yunfan kemudian mematahkan anggota tubuh mereka. Tulang-tulang itu menembus kulit, dan kedua orang itu pingsan karena kesakitan. Cara Jiang Yunfan membuat para murid Sekte Tiga Suci yang menyaksikan pertempuran itu merinding. Bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata sekejam itu dengan cara yang begitu lembut dan halus? Pada saat yang sama, Duan Dao dan Qin Ge tiba. Mereka mendorong kerumunan orang ke depan. "Paman Tuan," suara kedua pria itu dipenuhi ketegangan, tetapi ketika mereka melihat apa yang terjadi di hadapan mereka, mereka berdua terkejut. "Siapakah aku? Di mana saya? Apakah ada paman-pamanku yang ahli bela diri dalam bahaya? Siapa yang akan maju ke depan?" Keduanya mengerjap menatap Jiang Yunfan, menahan kata-kata yang hampir keluar dari mulut mereka. Itu sangat tidak nyaman. Jiang Yunfan tersenyum sambil menatap kedua orang yang terkejut itu dan berjalan mendekat. Ia tentu tahu bahwa mereka telah mendengar bahwa murid pribadinya telah datang untuk mencarinya dan datang khusus untuk tujuan ini. Namun, dia sudah menyelesaikannya sendiri. Mereka tidak perlu ikut campur. Namun Jiang Yunfan merasakan kehangatan di hatinya, karena hanya ada sedikit orang di Sekte Tiga Orang Suci yang bersikap baik kepadanya. "Guruku, kakakku Yan Song, dan kedua murid junior di hadapanku ini. Saya baik-baik saja." Jiang Yunfan berbicara sambil tersenyum. Duan Dao dan Qin Ge saling bertukar pandang dan menelan ludah dengan susah payah. Mereka berdua tentu tahu bahwa Jiang Yunfan baik-baik saja, dengan asumsi perhatian mereka terfokus pada Yuan Ye dan dua orang lainnya. "Paman Guru, Anda membunuh ketiga orang itu?" tanya Duan Dao dengan linglung. Bahkan Qin Ge pun merasa merinding. Itu adalah murid langsung. Murid-murid dari tiga orang suci. Dia sebenarnya disiksa dengan sangat kejam oleh pamannya yang seorang ahli bela diri. Ini bukan masalah besar. Dia tetap tidak bisa menutupinya, dia harus bergantung pada guru dan Grandmaster-nya. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan melirik ketiga orang di belakangnya dan berkata dengan tenang, "Tidak, mengapa seseorang membunuh orang lain tanpa dendam? Akulah yang paling baik hati." Salah satu dari mereka mengalami kerusakan pada kultivasinya, tendonnya putus, dan lidahnya terpotong. Dua lainnya mengalami patah tulang dan anggota badannya hancur, tetapi aku bisa menyembuhkan mereka semua. Itu bukan apa-apa. Qin Ge dan Duan Dao tak kuasa menahan rasa merinding. "Apakah ini yang Anda sebut kebaikan?" Sambil memandang Jiang Yunfan, Qin Ge berkata dengan senyum masam, "Paman Guru, sepertinya Anda salah paham tentang kata kebaikan." Jiang Yunfan terkejut. "Apakah ada?" Qin Ge menarik Jiang Yunfan, "Paman Guru, kita sebaiknya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita kembali ke istana Liu Yun dulu." Dia khawatir jika ketiga orang suci itu tiba terlalu terlambat, tidak satu pun dari mereka bertiga akan mampu melarikan diri. Maka ketiganya pun bergegas kembali ke istana Liu Feng. Hal ini sekali lagi mengguncang Sekte Tiga Orang Suci yang menyandang nama Jiang Yunfan. Semua orang tahu itu. Seorang pria melawan tiga murid pribadinya, melumpuhkan satu orang dan melukai dua lainnya dengan parah. Ketiga orang kudus itu terguncang. Bai Liu Feng dan Yan Song sama-sama berada di istana Liu Feng. Mereka semua mengerutkan kening. Di bawah ini adalah Jiang Yunfan, Qin Ge, dan Duan Dao. Qin Ge dan Duan Dao merasakan suasana tegang dan dengan bijak memilih untuk tetap diam. Jiang Yunfan menatap gurunya dan Yan Song lalu berkata, "Guru, kakak senior, saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Yuan Ye dan dua orang lainnya ingin melemahkan kultivasi saya agar bisa masuk ke alam pemakaman ilahi. Saya hanya bertindak untuk membela diri. Lagi pula, mereka bertiga sudah kehilangan hak untuk berkompetisi. Dengan begitu, saya dijamin akan berada di antara 5 orang, dan Dao juga memiliki kesempatan. Ini situasi yang menguntungkan semua pihak, bukan?" Yan Song menghela napas. Bai Liu Feng berkata, "Memang benar, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah murid langsungnya. Terutama Yuan Ye, yang merupakan murid dari sang bijak pelukis. Sekarang, ikutlah denganku." Mendengar itu, ekspresi Jiang Yunfan berubah. "Guru besar, kita akan pergi kemana?" Gunung Catur. Bagian 225.
Qishan adalah tempat pelatihan bagi sang maha pecatur dari Sekte Tiga Mahasuci. Karena Jiang Yunfan telah melukai 3 murid pribadinya dengan parah, Bai Liu Feng tidak punya pilihan selain membawanya menemui sang bijak catur. Memohon perlindungan dari Master Catur. Jika tidak, bahkan Bai Liu Feng pun tidak akan mampu menghadapi pelukis suci dan Santo Qin sendirian. Di sampingnya, ekspresi Yan Song berubah. Guru, apakah Anda akan mengajak adik junior menemui Santo Catur? Bai Liu Feng mengangguk. Karena situasinya sudah sampai seperti ini, tidak ada jalan lain. Di bawah sana, Qin Ge dan Duan Dao menghela napas lega. Jika sang Santo Catur bersedia melindungi pamannya, maka tidak akan ada masalah besar. Terlebih lagi, hubungan antara Grandmaster dan sang Santo Catur sangat luar biasa. Jika Grandmaster berbicara secara pribadi, sang Santo Catur tentu tidak akan tinggal diam. Keduanya tersenyum. Jika sang bijak melukis dan sang bijak Qin datang, kirim saja mereka ke Gunung Catur, perintah Bai Liu Feng. Yan Song mengangguk. Kemudian, Bai Liu Feng memimpin Jiang Yunfan keluar dari istana Liu Feng dan langsung menuju Gunung Catur. Bai Liu Feng tetap diam sepanjang perjalanan. Jiang Yunfan menundukkan pandangannya. Guru, apakah saya telah melakukan kesalahan? Mendengar itu, Bai Liu Feng berbalik dan terkekeh pelan. Tidak apa-apa, dengan kehadiran guru besar di sini, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, Yuan Ye dan 2 orang lainnya menyerang lebih dulu, jadi kebenaran ada di pihak kita. Jangan takut. Jiang Yunfan berdiri di samping Bai Liu Feng. Guru, saya tidak takut. Suaranya tegas, bahkan jika guru lukisan dan guru Qin berdiri di depan saya tidak akan takut. Saya yang menyebabkan masalah dan sekarang saya harus membersihkan kekacauan yang dia buat. Saya sedikit merasa tidak nyaman. Bai Liu Feng meletakkan telapak tangannya di kepala Jiang Yunfan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia putramu, murid Yi. Jika aku tidak melindungimu, siapa lagi yang bisa kulindungi? Jiang Yunfan merasakan kehangatan yang mendalam di hatinya. Keduanya bergerak sangat cepat dan tiba di Gunung Catur dalam sekejap mata. Sekte 3 orang suci memiliki 3 gunung suci. Qishan adalah salah satunya. 2 lainnya adalah Gunung Lukisan, tempat tinggal sang bijak lukisan, dan Puncak Qin, tempat tinggal sang bijak Qin, sejenis kecapi. 3 gunung suci itu telah ada sejak berdirinya Sekte 3 orang suci, dan telah ditempa oleh generasi-generasi orang suci, kekuatannya tak tertandingi. Jiang Yunfan berdiri di kaki Gunung Catur, menatap pemandangan di hadapannya, dan tak kuasa menahan rasa rindu. Di sini, energi abadi menyelimuti area tersebut, angin sepoi-sepoi bertiup, pepohonan kuno menjulang tinggi, air terjun mengalir deras, burung bangau berputar-putar di atas kepala, dan di kakinya terbentang kolam jernih, airnya begitu jernih sehingga bahkan ikan koi di dalamnya tampak memancarkan spiritualitas. Berdiri di sini, seseorang dapat merasakan energi murni yang mendalam menyentuh pipinya, dan tak terhitung banyaknya burung dan binatang langka yang menghuni area tersebut benar-benar gaya gunung abadi. Jiang Yunfan sangat tersentuh oleh pemandangan di hadapannya. Seperti yang diharapkan dari alam atas, seperti yang diharapkan dari Sekte 3 orang suci. Tempat suci seperti itu mungkin tidak akan ditemukan dimanapun bahkan jika Anda mencari di seluruh alam bawah. Sekte 3 orang suci sebenarnya memiliki 3 lokasi. Warisan mendalamnya terlihat jelas. Apakah ini Gunung Catur? Gumamnya. Di sampingnya, Bai Liu Feng menggenggam tangannya, dan mereka berjalan di udara, langsung menuju istana di Gunung Catur. Tetua Bai. Begitu keduanya tiba, seorang penjaga pintu sudah menunggu di luar. Apakah Sein Catur ada di sini? Tanya Bai Liu Feng. Penjaga pintu itu memiliki bibir merah muda dan gigi putih, tampak seperti remaja, dan rambutnya ditata sanggul, dia cukup tampan. Sambil memandang Bai Liu Feng dan Jiang Yunfan di sampingnya, dia tersenyum dan berkata, melaporkan kepada tetua, ternyata Sein Catur yang meminta saya untuk menunggu lagi. Sein Catur, jika tetua datang, pergilah ke Paviliun Ling untuk menemuinya. Bagus. Bai Liu Feng memimpin Jiang Yunfan langsung ke area tersebut. Jiang Yunfan mengikuti Bai Liu Feng. Ia mengamati istana itu, balok-balok berukir dan kasau-kasau yang dicat memancarkan kemegahan yang mengesankan, namun juga dipenuhi dengan pesona yang halus, rasa ambiguitas yang membangkitkan perasaan kesendirian yang diwarnai dengan ketenangan yang damai. Hal ini mengungkapkan temperamen seorang master catur. Di dalam Paviliun Ling, seseorang duduk dengan tenang, asyik bermain catur. Dan orang yang menantangnya tidak lain adalah sang bijak dari Qin. Sang maestro lukisan duduk di samping dengan ekspresi dingin. Dia tidak punya waktu untuk menyaksikan keduanya bermain catur, tepat ketika Bai Liu Feng tiba bersama Jiang Yunfan. Kilatan dingin terpancar dari mata sang maestro lukisan. Dia tiba-tiba berdiri, matanya tertuju pada Bai Liu Feng dan Jiang Yunfan. Bai Liu Feng, kau memang telah menghasilkan murid-murid yang hebat. Suara sang maestro lukisan terdengar lantang dan jelas, bercampur dengan kemarahan. Sang maestro kecapi berhenti di tangannya, lalu berbalik dan menoleh ke belakang. Sang master catur menghela napas. Kau telah merusak kesenanganku. Dia adalah seorang pelukis ulung. Mendengar itu, sang guru lukis melirik sang guru catur dan mendengus dingin, aku tidak memiliki selera sehalus itu. Sang master catur berdiri, memandang Bai Liu Feng dan Jiang Yunfan, lalu berkata sambil tersenyum, sekarang semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Liu Feng, silakan duduk. Kemudian, sang master catur melambaikan tangan kepada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, kemarilah. Mendengar itu, Jiang Yunfan melirik Bai Liu Feng, lalu melangkah maju.
Murid Jiang Yunfan memberi hormat kepada tiga pemimpin sekte, Sang Suci Catur, Sang Suci Lukisan, dan Sang Suci Qin. Meskipun situasi itu ditujukan kepadanya, Jiang Yunfan tetap menunjukkan tata krama yang semestinya. Bai Liu Feng bergumam setuju. Sang bijak musik tetap diam, sementara sang bijak seni lukis mendengus dingin. Jiang Yunfan, aku di sini untuk bertanya, apakah muridku Yuan Ye terluka karena ulahmu? Sang petapa lukisan menatap Jiang Yunfan dan berbicara dengan suara berat. Aura kekuatan yang samar sudah menyelimutinya. Jiang Yunfan menatap sang bijak melukis. Ia berdiri tegak dan lurus, tidak rendah hati maupun sombong. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya, dan tidak ada yang tidak akan dia akui, jawabnya terus terang. Beraninya kau. Sang petapa lukisan membanting tangannya ke meja, memancarkan aura yang mengesankan. Di sampingnya, sang petapa musik menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, izinkan saya bertanya, apakah Qin Xuan dan Liu Zhangfeng terluka oleh Anda? Ya. Mendengar hal itu, ekspresi Qin Sein pun ikut berubah muram. Jiang Yunfan, tahukah kau bahwa tingkat kultivasi mereka bertiga semuanya di atas tingkat kelima alam mendalam? Bagaimana kau bisa mengalahkan mereka semua sendirian? Dan siapa yang akan membantumu? Tanya sang pelukis suci. Sikapnya seolah-olah sedang menginterogasi seorang penjahat. Tidak ada yang membantuku, aku sendirian. Semua murid sekte tiga orang suci hadir pada saat itu dan dapat memberikan kesaksian tentang hal ini. Jawab Jiang Yunfan. Dia sama sekali tidak gentar, meskipun dia berhadapan dengan dua pemimpin klan. Namun, ia memiliki hati nurani yang bersih. Kau hanya mencari-cari alasan, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan tiga murid pribadiku sendirian? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah seorang jenius yang tak tertandingi? Jiang Yun tersenyum mendengar ini. Menurut pemimpin sekte, apakah semua murid sekte tiga orang suci itu buta dan bodoh? Tidakkah mereka bisa membedakan antara satu orang dan banyak orang? Mendengar itu, wajah sang petapa melukis berubah jelek, dan matanya langsung tertuju pada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mengeluarkan erangan tertahan. Dia mundur beberapa langkah. Dia merasakan kekuatan mengerikan menekan dirinya. Sang petapa lukisan agak terlalu keras terhadap murid-murid juniornya. Pada saat ini, Bai Liu Feng berdiri dan berada di depan Jiang Yunfan, melindunginya dari tekanan sang petapa lukisan. Matanya bertemu dengan tatapan sang petapa lukisan, tanpa menunjukkan tanda-tanda menyerah. Bai Liu Feng, kau membiarkan tindakan kekerasan Jiang Yunfan, jadi kau pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika Anda ingin mencari kesalahan, Anda selalu bisa menemukan dalih. Keduanya berdebat dan tak seorang pun mau mengalah. Sang guru lukis ingin menekan Jiang Yunfan, sementara Bai Liu Feng berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Jiang Yunfan. Bai Liu Feng, bahkan jika cerita Jiang Yunfan itu benar, mengalahkan tiga murid langsung secara berturut-turut dan membuat mereka tak berdaya untuk melawan itu mencurigakan. Lagi pula, Jiang Yunfan baru berada di tingkat pertama alam mendalam. Siapa yang akan mempercayai ini jika tersebar? Sekarang aku berhak mencurigai bahwa Jiang Yunfan diam-diam telah mengkultivasi ilmu sihir jahat untuk menodai reputasi sekte tiga orang suci. Setelah mendengar perkataan Qin Seng, ekspresi Bai Liu Feng menjadi muram. Jiang Yunfan mencibir dalam hati. Itu sungguh tidak adil baginya. Mempraktikkan ilmu sihir jahat. Kaulah yang mempraktikkan sihir jahat. Seluruh keluargamu mempraktikkan sihir jahat. Melihat kelompok itu berdebat, Sang Santo Catur, yang duduk di ujung meja, terbatuk dan berkata dengan suara berat, kuharap kalian semua ingat satu hal, ini adalah Gunung Catur. Bagian 226. Sang Master Catur berbicara, dan suasana tegang seketika sedikit mereda. Namun, kedua pihak tetap buntu, tak satu pun bersedia mengalah. Lalu, apa yang harus Anda lakukan? Sang petapa lukis menatap sang petapa catur dan berbicara dengan suara dingin. Saat ini, dia sangat marah dan bertekad untuk menekan Jiang Yunfan. Muridnya mengalami penghancuran kultivasi, pemotongan anggota tubuh, dan pencabutan lidah. Sekalipun dia selamat, itu tidak akan ada gunanya. Bagaimana mungkin sang maestro lukisan tidak marah? Sang pemain kecapi tetap diam. Meskipun garis keturunannya selalu tetap netral. Namun, Qin Xuan dan Liu Zhangfeng sama-sama mengalami luka parah, dengan 4 anggota tubuh patah, dan wajah mereka juga sangat pucat. Murid-muridnya tidak memiliki bakat luar biasa. Namun, dia tidak percaya bahwa dia bisa dikalahkan oleh seseorang di tingkat pertama alam mendalam. Tidak akan ada yang percaya jika aku keluar rumah. Itulah mengapa dia berpikir Jiang Yunfan memiliki sihir jahat. Sang bijak catur memandang Jiang Yunfan dan berkata dengan tenang, Jiang Yunfan, kaulah orang yang terlibat dan kaulah yang paling berhak untuk berbicara. Ceritakan kepada kedua pemimpin sekte apa yang terjadi. Mereka bukanlah orang yang tidak masuk akal. Mari kita lihat siapa yang benar dan siapa yang salah di balik insiden ini. Kata-kata sang master catur, yang tampaknya tidak memihak, sebenarnya menunjukkan bahwa hatinya sudah condong kepada Jiang Yunfan. Meskipun dia belum lama mengenal Jiang Yunfan. Namun, ia percaya bahwa Jiang Yunfan bukanlah tipe orang yang suka mendominasi. Orang yang berada di hadapannya adalah murid langsungnya. Seberapa besar rasa hormat yang ditunjukkan oleh murid sekte tiga orang suci itu? Saya tidak menginginkan Jiang Yunfan, bahkan Gu Jinghong pun tidak. Oleh karena itu, dia memberi Jiang Yunfan kesempatan. Dia hanya bisa turun tangan dan melindungi Jiang Yunfan jika dia berada di pihak yang benar. Mendengar itu, ekspresi Bai Liu Feng melunak.
Sang Saint Catur sudah berbicara, jadi mereka berdua tentu saja tidak bisa menolaknya. Lagi pula, Sang Saint Catur juga merupakan salah satu pemimpin sekte dari Sekte Tiga Saint. Ketiganya berasal dari generasi dan tingkatan yang sama, dan akan menjadi tidak baik bagi Sekte Tiga Saint jika keadaan menjadi terlalu tegang. Kemudian, Bai Liufeng menyingkir untuk membiarkan Jiang Yunfan keluar. Semua mata tertuju pada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mengangguk kepada Bai Liufeng, lalu membungkuk kepada sang bijak catur. Kemudian dia berkata, kalau begitu, murid ini akan menceritakan seluruh kisah kepada ketiga pemimpin sekte dan melihat apakah masalah ini menjadi tanggung jawabku atau tanggung jawab para murid di bawah kedua pemimpin sekte tersebut. Ekspresi Jiang Yunfan berkedip. Aku baru saja kembali ke sekte tiga orang suci ketika aku mengetahui bahwa para elit dari berbagai sekte di alam atas dapat memasuki pemakaman ilahi untuk berkultivasi setiap 30 tahun dan mendapatkan kesempatan. Aku tergoda dan berkultivasi setiap hari, menunggu sekte memilih 5 kandidat. Baru hari ini, aku pergi jalan-jalan dan bertemu Yuan Ye, Qin Xuan, dan Liu Zhangfeng di Danau Hati Mabuk di Sekte Tiga Orang Suci. Tanpa sepatah kata pun, ketiga pria itu bergegas menghampiriku, berniat untuk melumpuhkan kultivasiku dan mendiskualifikasiku dari kompetisi memperebutkan tempat di pemakaman ilahi bahkan sebelum kompetisi dimulai. Aku tidak ingin berdebat dengan mereka, jadi aku menyuruh mereka untuk berkompetisi secara adil dan tidak menggunakan taktik curang yang akan mempermalukan kedua pemimpin sekte dan membuat mereka terlihat buruk. Kemudian mereka menuduhku sengaja mempermalukan murid pribadi mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yuan Ye segera bertindak. Dia menghancurkan kultivasi saya dan memotong lidah saya. Pada saat itu, mata Jiang Yunfan berkilat tajam, dan suaranya menggema, Yuan Ye yang memulai duluan, jadi tentu saja aku tidak bisa tinggal diam dan membiarkan kultivasiku hancur. Aku hanya bisa melawan balik. Meskipun ranah kultivasiku jauh di bawah Yuan Ye, kekuatan tempurku jauh melampaui rekan-rekanku. Aku tidak membual, tetapi sejak aku mulai berkultivasi, aku belum pernah dikalahkan. Aku telah membalaskan kepada Yuan Ye semua yang ingin dia lakukan padaku. Lalu ada Qin Xuan dan Liu Zhangfeng. Aku juga tidak membunuh mereka. Mereka ingin melumpuhkan kultivasiku, tetapi mereka tidak benar-benar melakukannya. Jadi aku hanya mematahkan anggota tubuh mereka, mendiskualifikasi mereka dari pemakaman ilahi. Apakah kalian berdua pemimpin sekte berpikir aku salah, atau murid-murid kalian yang salah? Apakah kebenaran ada di pihakku atau di pihak mereka? Setelah Jiang Yunfan selesai berbicara, dia tidak mundur, tetapi menatap bijak Qin dan bijak seni lukis. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia sedang menunggu jawaban dari kedua pemimpin sekte tersebut. Mendengar kata-kata Jiang Yunfan, baik Qin Sein maupun Painting Sein terdiam. Mereka mengetahui karakter murid-murid mereka. Mereka juga menutup mata terhadap urusan pribadi dengan murid-murid saingan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah murid yang dididiknya sendiri secara pribadi. Ketiganya bersama-sama tidak akan mampu mengalahkan satu murid inti pun, akan menjadi aib jika kabar ini sampai tersebar. Mereka tidak bisa menerima penghinaan ini. Meskipun Jiang Yunfan bersikap seperti ini, itu tidak membuktikan ketidakbersalahanmu. Qin Sheng terdiam. Sebenarnya, dia tidak terlalu berprasangka buruk terhadap Jiang Yunfan. Dia hanya ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Jiang Yunfan sehingga membuat kedua muridnya begitu rentan. Dia lebih merasakan rasa ingin tahu daripada kemarahan terhadap Jiang Yunfan. Namun, sang maestro lukisan tidak mau menyerah. Semua orang tahu bahwa mampu melampaui satu alam saja sudah merupakan bakat, dan mampu melampaui dua alam adalah 1 dari 10.000. Tapi kau melampaui 4 alam dan bertarung 3 lawan 1. Aku tidak percaya kau memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa seperti itu. Mendengar itu, Jiang Yunfan mengerutkan kening. Apakah aku mampu bertarung di 4 alam atau tidak, pemimpin sekte tentu akan mengetahuinya saat sekte memilih anggotanya. Saat itulah kita akan tahu apakah itu benar atau salah. Baiklah, aku akan menunggu. Setelah selesai, sang maestro lukisan berbalik dan pergi. Qin Sheng menatap Jiang Yunfan dengan mendalam sebelum meninggalkan Qishan. Jiang Yunfan menghela nafas lega. Bai Liufeng dan Sang Santo Catur sama-sama tersenyum saat memandang Jiang Yunfan. Anak yang baik, kau memang punya keberanian. Pujian dari Saint Catur. Mendengar ini, Jiang Yunfan berbalik, ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata pelan, pemimpin sekte, saya, Jiang Yunfan, berani bertindak dan bertanggung jawab. Saya melakukan segala sesuatu sepenuhnya sesuai dengan hati nurani saya. Saya memiliki hati nurani yang bersih, dan tidak seorang pun dapat menggoyahkan saya sedikitpun. Seseorang dengan hati nurani yang bersih tidak perlu takut. Bagus, temperamenmu itu, persis seperti ayahmu. Bai Liufeng mengangguk setuju. Dia bisa melihat bahwa Jiang Yunfan adalah permata yang belum biasa, tampaknya lebih berbakat daripada ayahnya. Kalau begitu, aku menantikan penampilanmu di turnamen seleksi, kata Sang Santo Catur. Jangan mengecewakanku. Jika orang tua itu, Sang Santo Pelukis, menemukan sesuatu tentangmu, bahkan aku pun tidak bisa melindungimu, mengerti? Jiang Yunfan mengangguk sambil tersenyum. Dia akan mengingat kebaikan Sang Master Catur hari ini. Murid itu mengerti. Setelah itu, Bai Liufeng pergi bersama Jiang Yunfan. Kembali ke istana Liu Yun. Yan Song dan yang lainnya sedang menunggu. Mereka semua menghela napas lega ketika melihat Bai Liufeng kembali bersama Jiang Yunfan. Guru, apakah adik junior baik-baik saja? Bai Liufeng bergumam setuju.
Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, Kakak Yan, jangan khawatir, saya beruntung dan memiliki umur panjang di depan saya. Anak baik. Setelah itu, Yan Song dan yang lainnya pergi. Sebelum pergi, Jiang Yunfan menatap Duan Dao dan memberinya instruksi, Dao, berlatihlah dengan tekun. Aku telah mengamankan 3 dari 6 murid langsung untukmu. Bahkan jika ada 5 tempat, aku akan memberikan 3 kepada 3 murid langsung yang tersisa. Masih ada 2 tempat tersisa. Aku sudah memesan 1, dan kau harus berusaha untuk mendapatkan yang terakhir. Selain itu, Gu Jinghong terluka, dan kemampuanmu setara dengan Ye Huai. Teruslah berlatih. Duan Dao mengangguk sambil tersenyum. Oke. Setelah itu, Jiang Yunfan kembali ke vilanya. King Luan dan Tong Ling masih menungguku. Mereka pasti sangat khawatir setelah penundaan yang begitu lama. Bagian 227. Ketika Jiang Yunfan kembali ke depan pintu rumahnya, dia melihat pemandangan ini. Sebutir telur dan seorang anak sedang berdebat berhadapan muka. Telur itu adalah burung phoenix biru, dan anak itu adalah roh dengan pupil mata. Tong Ling meletakkan telur phoenix biru di atas meja, sehingga keduanya dapat saling bertatap muka sejajar. Telur phoenix biru berkilauan dengan cahaya biru kehijauan dan bergetar, seolah-olah sedang berdebat dengan Tong Ling. Sesekali ia akan bergerak-gerak untuk mengekspresikan emosinya, sementara Tong Ling berargumen secara logis, seolah-olah ia dapat berkomunikasi dengannya. Berhentilah melompat-lompat, Jiang Yunfan akan baik-baik saja. Jika kau melompat lagi, aku akan menggorengmu dan memakanmu. Masih melompat. Bibiku tersayang, leluhurku, tolong jangan terlalu khawatir. Jika Jiang Yunfan baik-baik saja, ya sudah. Dia mungkin akan segera kembali. Dengan itu, Tong Ling dengan santai menunjuk ke pintu, dan saat itu juga, dia melihat Jiang Yunfan berdiri di sana. Tong Ling terkejut. Astaga, itu akurat sekali. Seolah-olah iblis sendiri yang muncul. Jiang Yunfan tersenyum. Lalu dia melihat seberkas cahaya melesat ke arahnya, dan ketika dia sadar, ada sebutir telur di lengannya, menggesek-gesek tubuhnya dan membuatnya merasa gatal. Tatapan Jiang Yunfan langsung melembut. King Luan, bersikaplah baik, aku baik-baik saja. Di tangannya, telur phoenix biru bergetar, seolah-olah terus berbicara kepada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan memperhatikannya berbicara dengan tenang. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia sangat sabar terhadapnya. King Luan kulah yang mengkhawatirkanku. Jiang Yunfan tersenyum, lalu menatap Tong Ling dengan tajam, tidak seperti beberapa orang yang memanfaatkan kehadiranku untuk menindas istriku. Sialan, Jiang Yunfan, siapa kau sebenarnya? Jika bukan karena aku, istrimu pasti sudah dipukuli sampai babak belur dan dimakan sejak lama. Apa kau tidak punya hati nurani? Tidakkah kau merasa sakit hati? Tong Ling menatap Jiang Yunfan dengan sedih dan marah. Tidak akan. Semangat murid. Jiang Yunfan, ibuku Ganlin. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan selama ini? Tong Ling menatap Jiang Yunfan dan menjadi serius. Secara logis, meskipun ketiga murid pribadinya itu kuat, tidak ada alasan mengapa Jiang Yunfan membutuhkan waktu begitu lama untuk menghadapi mereka. Ini tidak sesuai dengan karakter Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tersenyum dan, sambil menggoda telur phoenix biru, menjawab, aku sudah kembali, tetapi karena aku melumpuhkan mereka bertiga dalam seranganku, guruku khawatir aku akan diganggu oleh Sein Pelukis dan Sein Qin, jadi dia membawaku ke Sein Catur. Aku ingin kembali dan memberitahumu terlebih dahulu, tetapi aku tidak punya cukup waktu, jadi aku baru kembali sekarang. Tong Ling menjawab dengan, oh. Jadi masalahnya sudah terselesaikan. Sekarang dia sudah kembali, Ming pasti baik-baik saja. Tong Ling merasa sedikit lega. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya. Separuhnya sudah terpecahkan, tetapi separuh lainnya akan sepenuhnya terselesaikan dalam kompetisi seleksi sekte dalam beberapa hari ke depan, kata Jiang Yunfan. Santo Pelukis dan Santo Qin mengira aku memiliki sihir jahat karena aku menghancurkan 3 murid pribadi dengan kekuatanku sendiri. Jadi mereka ingin melihat dalam kompetisi seleksi apakah aku benar-benar menghancurkan murid-murid pribadi itu dengan kekuatanku sendiri. Ngomong-ngomong, apakah jurus jalur ilahi pupil ganda itu teknik jahat? Jiang Yunfan menundukkan matanya dan menatap Tong Ling. Tong Ling langsung tersinggung. Sihir jahat omong kosong. Dia berisik dan ribut, tangan di pinggang, bertingkah sok tinggi dan perkasa. Ini adalah salah satu dari 10 teknik terlarang Dewa Naga Kuno, metode kultivasi dunia yang benar-benar tak terkalahkan. Ilmu jahat omong kosong. Melihat penampilan Tong Ling, Jiang Yunfan tersenyum. Dia berdiri sambil memegang telur phoenix biru, dan berkata, kalau begitu tidak apa-apa. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku, Jiang Yunfan, akan menindas murid pribadiku. Masih ada beberapa hari lagi hingga pemilihan sekte dalam sebulan mendatang. Tepat pada waktunya, kekuatan Dewa Pembantai Jiang Yunfan dapat dipulihkan. Dia juga tidak berniat untuk bercocok tanam selama periode ini. Istirahatlah yang cukup. Beberapa hari terakhir ini, Jiang Yunfan telah membawa telur phoenix biru berkeliling halaman, Aula Qingyang, Aula Chengs, dan Sekte 3 Orang Suci. Di tangannya, telur phoenix biru itu bergetar tanpa henti, terus berkicau tanpa henti. Jiang Yunfan sangat gembira. Orang tersebut dan telur itu berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, hari itu telah tiba bagi Sekte 3 Orang Suci untuk memilih 5 orang untuk berpartisipasi dalam pemakaman ilahi. Jiang Yunfan tiba lebih awal bersama Tong Ling dan Xia Qingluan. Sekte 3 Orang Suci, Medan Perang Jurang Maut.
Banyak sekali murid dari Sekte Tiga Orang Suci berkumpul di sini, bersama dengan para tetua dari setiap aula. Bahkan ketiga pemimpin sekte itu pun telah tiba. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa tidak banyak murid yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini, mereka semua harus setidaknya berada di tingkat alam mendalam. Sekalipun mereka mencapai alam mendalam, peluang mereka tetap tipis. Di atasnya terdapat murid langsung yang menindasnya, dan di bawahnya terdapat tokoh-tokoh seperti Jiang Yunfan dan Gu Jinghong yang sebanding dengan murid langsung. Terutama Jiang Yunfan. Dalam pertempuran sebelumnya, dia seorang diri menghancurkan 3 murid pribadinya, mengguncang Sekte Tiga Orang Suci. Dari kelima posisi tersebut, semua orang yakin bahwa Jiang Yunfan sudah pasti akan terpilih. Dari 6 murid langsung, 3 tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, sehingga masing-masing 3 orang menempati satu posisi. Perebutan tempat terakhir yang tersisa pasti akan berlangsung sengit. Di antara para murid Sekte Tiga Orang Suci, hanya 3 yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi terakhir. Gu Jinghong, Ye Huai, Duan Dao. Oleh karena itu, ketika mereka berdiri di sana, mereka sudah siap untuk menjadi sekadar karakter pendukung. Bukan karena mereka meremehkan diri sendiri, melainkan karena lawan mereka terlalu kuat, dan mereka sama sekali tidak punya peluang. Pada saat ini, semua orang telah tiba. Di atas singgasana, sang bijak seni lukis dan sang bijak musik sama-sama mengarahkan pandangan mereka ke arah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan merasakan tatapan kedua pemimpin sekte itu, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, tetap tenang sepenuhnya. Aku ingin melihat bagaimana Jiang Yunfan akan menghancurkan murid pribadinya, kata sang bijak melukis. Sang master catur tersenyum. Zichu, Yubai, jika kalian bertarung melawan Jiang Yunfan nanti, jangan menahan diri. Biarkan Sein pelukis mengamati dengan saksama, instruksi Sein catur. Kedua murid di sampingnya mengangguk. Sejujurnya, mereka juga penasaran dengan Jiang Yunfan. Meskipun mereka tidak akan menahan diri, jika Jiang Yunfan kalah, tidak satu pun dari mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Lagi pula, dia adalah murid tetua Bai Liu Feng. Sangat jarang ada talenta menjanjikan yang muncul dari garis keturunan sang santo catur, dan mereka tentu saja memahami maksud guru mereka. Murid itu mengerti. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Sein Qin. Dia menatap para murid Sekte Tiga Orang Suci. Dia mengumumkan, kompetisi hari ini adalah untuk memilih 5 individu paling berprestasi dari Sekte Tiga Orang Suci untuk memasuki tempat pemakaman ilahi. Tidak ada aturan dalam pertarungan, semua orang bertarung secara bebas hingga 5 individu terkuat terpilih. Tentu saja, membunuh dilarang, dan seseorang tidak boleh menggunakan kemampuan apapun selain kemampuan miliknya sendiri. Pelanggar akan dianggap telah kehilangan haknya, dan sekte akan menghukum mereka. Kalimat terakhir dari Sein Qin jelas disiapkan untuk Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tentu saja juga memahami hal ini. Dia tidak bermaksud menggunakan teknik pembakaran kehidupan dan pemanggilan ilahi, jadi itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Adapun jalan ilahi, itu adalah kekuatan kultivasinya dan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan eksternal. Begitu dia selesai berbicara, murid dari sang bijak lukisan melangkah ke atas panggung. Dari 2 murid sang petapa lukisan, Yuan Ye telah dilumpuhkan oleh Jiang Yunfan. Nama orang ini adalah Lan Chao, dan dia berada di puncak tingkat kelima alam mendalam. Dialah yang pertama muncul, yang maknanya sudah jelas, tatapannya tertuju langsung pada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, kau seorang diri menghancurkan 3 murid pribadi hari itu. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Apakah kau berani bertarung hari ini dan membiarkan murid-murid Sekte Tiga Orang Suci menyaksikan kehebatanmu yang tak tertandingi? Bagian 228. Begitu Lan Chao naik ke panggung, dia langsung menyatakan perang terhadap Jiang Yunfan. Ini adalah sesuatu yang sudah diduga oleh semua murid. Demikian pula, saya juga memiliki harapan di dalam hati saya. Saat itu, kehebatan Jiang Yunfan dalam melawan 3 murid pribadinya seorang diri masih terpatri jelas di mata mereka dan mereka tidak pernah melupakannya. Pertempuran itu sungguh menakjubkan. Hal ini membuat banyak murid merasa iri. Tingkat kultivasinya di level pertama alam mendalam melampaui 3 individu terpilih di level kelima. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Oleh karena itu, begitu Lan Chao selesai berbicara, 10.000 murid itu bersorak gembira. Mereka semua menatap Jiang Yunfan. Menunggu jawaban Jiang Yunfan. Di stasiun ini, Lan Chao telah mengeluarkan tantangan. Aku penasaran apakah Jiang Yunfan berani melawan. Jiang Yunfan menatap arena pertempuran, ekspresinya berubah. Tanda pupil ganda di matanya berkedip-kedip. Dia kini telah mengaktifkan 2 putaran jalur ilahi, dan tekanan dari pupil ganda tertinggi sangat kuat. Bahkan pandangan sekilas darinya dapat menghasilkan tekanan yang sangat besar, membuat orang merasa tertindas. Saat ini, tatapannya tertuju pada Lan Chao di atas panggung, dan dia berjalan menuju Bai Liu Feng. Tuan, tolong jaga King Luan untukku. Jiang Yunfan menyerahkan telur King Luan kepada Bai Liu Feng. Bai Liu Feng mengangguk. Jantung. Jiang Yunfan bergumam setuju dan menatap telur Phoenix biru. King Luan, bersikaplah baik, dengarkan tuanmu, dan lihat aku menghajar orang-orang jahat. Jiang Yunfan menepuk pundaknya. Di pelukan Bai Liu Feng, telur Phoenix biru bergetar, seolah-olah merespons Jiang Yunfan. Kemudian dia benar-benar diam dalam pelukan Bai Liu Feng, menemukan posisi yang nyaman dan bersiap untuk menyaksikan Jiang Yunfan bertarung. Pada saat ini, Jiang Yunfan tersenyum lembut. Senyum itu membuat banyak murid perempuan di Sekte Tiga Suci takjub, dan mereka semua terdiam sejenak.
Ketika mereka tersadar, Jiang Yunfan sudah melangkah ke arena pertempuran. Senyum di mata dan wajahnya telah lenyap. Sebaliknya, ia memiliki gaya yang tajam dan mengesankan. Itu seperti es, yang menjauhkan orang asing. Pada saat itu, dia menatap Lan Chao, murid pribadi sang petapa lukisan, dan berkata, karena kau ingin melihatnya, aku akan mengabulkan keinginanmu. Namun, setelah pertarungan kita, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan siapapun lagi. Dalam pertarungan ini, aku akan melenyapkanmu secara langsung. Begitukah? Aku menantikannya. Ekspresi Lan Chao tajam. Kekalahan Yuan Ye telah menodai reputasi garis keturunan sang petapa lukis. Dia tentu saja merasa tidak puas dengan Jiang Yunfan. Itulah mengapa dia memilih untuk menjadi orang pertama yang menyerang dan menumpasnya. Untuk mengembalikan kehormatan garis keturunan sang maestro lukisan. Demikian pula, dia juga membalas dendam pada Yuan Ye, dia akan membalas Jiang Yunfan atas semua rasa sakit yang disebabkan Jiang Yunfan pada Yuan Ye. Bahkan sebelum keduanya bergerak, kekuatan dominan mereka sudah saling berbenturan. Dua pupil mata Jiang Yunfan menahan tekanan yang sangat besar. Dia bertindak seolah-olah dia seorang kaisar. Kehebatan yang tak terkalahkan itu membuat Lan Chao merasakan krisis, tetapi sebagai murid pribadi dari puncak tingkat kelima alam mendalam, Lan Chao tentu saja tidak takut pada Jiang Yunfan. Ki mendalam berkilat di tubuhnya, melonjak seperti gunung dan lautan, dan dia bergerak dalam sekejap. Cahaya berkilat di telapak tangannya, menyilaukan seperti matahari. Jiang Yunfan menyipitkan matanya, tubuhnya dipenuhi ki mendalam, dan pakaiannya bergetar dan berdesir. Dia tidak bergerak, tetapi berdiri diam di tempatnya, menunggu Lan Chao datang menghampiri. Tanggapilah semua perubahan dengan keteguhan. Lan Chao bergerak dengan kecepatan luar biasa, muncul di depan Jiang Yunfan dalam sekejap mata, serangan telapak tangannya disertai dengan desiran angin. Suaranya sangat memekakkan telinga. Jika kekuatan serangan itu mengenai sasaran, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan fatal. Namun bagaimana mungkin Jiang Yunfan memberikan kesempatan itu kepadanya? Pupil ganda itu berkedip-kedip, hukum waktu. Sosok Lan Chao membeku di udara, bahkan teknik bela dirinya pun ikut membeku. Jiang Yunfan hanya mengendalikan situasi, pihak luar tidak terpengaruh. Melihat itu, Jiang Yunfan mengerutkan bibir dan melayangkan pukulan. Itulah keterampilan bela diri pertamanya. 10 inci kekuatan ekstrim. Pertahanan dan kekuatannya sudah cukup menakutkan, dan dengan tambahan 10 pukulan, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Jiang Yunfan tidak mencolok. Dengan satu pukulan, dia mendarat tepat di dada Lan Chao. Seketika itu, terdengar suara tulang retak. Darah biru yang mengalir deras di pagi hari, gelombang kejutnya menyebar ke seluruh tubuhnya, bergaung dari tulang dadanya. Hanya dengan satu pukulan, tulang dan otot Lan Chao hancur berkeping-keping. Dia terbaring di tanah, tidak mampu bangun. Wajahnya meringis kesakitan, ia terus muntah darah, dan meraung tanpa henti. Ekspresi Jiang Yunfan tetap tenang. Saya menghargai konsesi Anda. Pertempuran telah usai. Semuanya berawal ketika Lan Chao mengambil inisiatif untuk menyerang dan berakhir dengan Jiang Yunfan menyerang, menghancurkan tulang Lan Chao dengan satu pukulan. Dari awal hingga akhir, prosesnya memakan waktu kurang dari 1 menit. Semangat yang dirindukan oleh banyak murid sama sekali tidak ditemukan. Tidak terjadi pertempuran sengit. Namun dampaknya sangat besar. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak ke arah arena pertempuran dan ke arah sosok berbaju putih. Kejutan yang saya rasakan tidak kalah hebatnya dari sebelumnya. Kedua sosok yang duduk itu, baik sang pelukis maupun sang pemain kecapi, sangat terharu. Sang petapa lukisan, khususnya, menatap Jiang Yunfan dengan saksama dan ekspresi panik. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin? Muridnya membeku di udara, tidak mampu membela diri atau menyerang, dan berada di bawah belas kasihan Jiang Yunfan. Ini, beraninya kau, Jiang Yunfan. Kau masih mengaku tidak menggunakan sihir jahat. Sang bijak seni lukis berbicara dingin, menegur Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berbalik dan memandang ketiga orang suci yang duduk di atas. Bolehkah saya bertanya, sang bijak seni lukis, di mana Anda melihat saya menggunakan sihir jahat? Tanya Jiang Yunfan dengan nada tidak rendah hati maupun sombong. Mendengar itu, suara sang petapa lukisan menjadi semakin dingin, kau masih berani membantah. Semua orang yang hadir telah melihatnya dengan jelas. Kau membekukan seseorang di udara, membuatnya tidak bisa bergerak, sehingga kau bisa menyerangnya sesuka hati. Bukankah itu mantra jahat? Kata-kata sang maestro melukis sangat menggugah, dan banyak murid terdiam, ekspresi mereka beragam. Jiang Yunfan tertawa mendengar ini. Ia memandang para murid yang hadir, lalu ke arah pelukis suci, dan berkata dengan lantang, ini adalah kekuatan hidupku. Orang tuaku dan para mentorku di alam fana semuanya dapat menjadi saksi. Bagaimana mungkin ini dianggap sebagai ilmu jahat? Jika kita mengikuti perkataan pelukis suci, aku ingat ada seorang murid bernama Gu Su Yunxin dalam garis keturunan pelukis suci. Dia juga mahir dalam teknik murid, dan cukup banyak orang yang telah dikalahkan olehnya, beberapa di antaranya bahkan ada di sini hari ini. Jadi aku berani bertanya kepada kalian semua, apakah menurut kalian teknik murid Gu Su Yunxin dapat dianggap sebagai ilmu jahat? Para murid di bawah mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Saya kira tidak demikian. Saya kira tidak demikian. Benar, teknik Jiang Yunfan juga merupakan teknik murid, jadi kata-kata sang maestro lukisan agak mengada-ada. Ya, suara itu semakin lama semakin keras, dan banyak orang dapat mendengarnya dengan jelas.
Jiang Yunfan tersenyum. Dia menatap sang petapa lukisan dan berkata, para murid sekte 3 orang suci semuanya percaya bahwa teknik pupil Gu Su Yunxin bukanlah teknik jahat, jadi mengapa teknik pupilku dianggap teknik jahat? Kata-kata Jiang Yunfan fasih dan penuh wawasan, tidak menunjukkan kesombongan maupun sikap menjilat. Pelukis ulung itu berdiri di sana, sejenak kehilangan kata-kata. Namun tatapannya tetap dingin. Di sampingnya, sang santo catur berbicara dengan tenang, santo pelukis, duduklah. Begitu banyak murid yang sedang memperhatikan. Biarkan permainan berlanjut. Sang Santo Qin juga angkat bicara, mengatakan bahwa Jiang Yunfan memang benar dalam masalah ini. Jika demikian, maka sihir jahat tidak ada. Selain itu, Jiang Yunfan memang menang berkat kekuatannya sendiri, dengan menaklukkan murid pribadinya, yang sepenuhnya dapat dibenarkan. Dengan demikian, konflik tersebut telah terselesaikan. Jiang Yunfan tetap berada di arena pertempuran. Hari ini saya akan berjuang untuk mendapatkan tempat. Kakak atau adik senior manapun yang tidak setuju dipersilakan untuk naik ke panggung. Bagian 229. Jiang Yunfan, kau harus melanjutkan perjuangan. Dia mengatakan ingin mengamankan tempat. Saat itu, Jiang Yunfan seperti Ip Man yang kerasukan, siap melawan 10 orang dari mereka. Tak seorang pun dari murid-murid sekte 3 orang suci di bawah ini berani melangkah maju. Siapa yang berani melawan seseorang yang mampu mengalahkan muridnya sendiri? Siapa yang akan memenangkan perang? Ini adalah sebuah masalah. Di istana Liu Feng, Bai Liu Feng mengangguk sedikit, senyum teruk di matanya. Di pelukan Bai Liu Feng, telur Phoenix biru juga melompat-lompat kegirangan. Bai Liu Feng menundukkan pandangannya dan menatap pria yang ada di pelukannya. Dia tersenyum dan mengetuk cangkang telurnya, sambil berkata pelan, cukup ceria, iya. Telur Phoenix biru bergoyang lembut di pelukan Bai Liu Feng, seperti anak kecil yang tersenyum. Bai Liu Feng telah menjadi sangat menyukai Xia Qingluan dalam keadaannya saat ini. Tetaplah dalam pelukan tuanmu dan teruslah menyaksikan pertempuran, oke? Tanya Bai Liu Feng. Tanpa disadari, suaranya dipenuhi dengan kasih sayang yang meluap-luap. Setelah mendengar itu, telur Azure Phoenix benar-benar berhenti bergerak. Sangat patuh. Jika kita tidak bergerak, ya kita tidak bergerak. Setelah Jiang Yunfan berbicara, tak seorang pun dari para murid berani menerima tantangan tersebut. Duan Dao bukanlah tandingan Jiang Yunfan. Dulu tidak seperti itu. Adapun Gu Jinghong dan Ye Huai, mereka berdua sangat menyadari situasi tersebut. Mereka pun tak mampu menandingi Jiang Yunfan. Pertempuran selama ujian Changshan masih terbayang jelas dalam ingatan saya. Sekalipun Jiang Yunfan tidak setuju dengan hasil pertempuran itu, statusnya di hati banyak murid sekte 3 orang suci telah melampaui status Gu Jinghong. Lagi pula, Gu Jinghong dikalahkan oleh murid pribadinya hanya dalam 10 gerakan. Di sisi lain, Jiang Yunfan adalah seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan murid-murid pribadinya. Termasuk dinasti Lan saat ini, dia telah melumpuhkan 4 dari 6 murid langsung sekte 3 orang suci. 2 sisanya adalah murid langsung dari garis keturunan master catur mereka. Saya ragu mereka akan mengambil langkah apapun. Namun pada saat itu, Zichu, yang berada di sebelah Saint Catur, melirik Yu Bai dan melangkah keluar. Mereka melangkah langsung ke medan pertempuran. Melihat Zichu, Jiang Yunfan terkejut. Bukankah ini murid dari Saint Catur? Mengapa dia ingin melawan dirinya sendiri? Jiang Yunfan sedikit bingung. Adik Jiang, silakan bergerak dalam pertandingan ini. Kita berdua berasal dari garis keturunan catur suci yang sama, dan kita dari sekolah yang sama. Anggap saja ini sebagai pertukaran persahabatan. Zichu tersenyum pada Jiang Yunfan, tampak ramah. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan menghela napas lega. Baguslah, kakak Zichu, jika kau kalah dalam pertarungan ini, maukah kakak senior yang lain naik ke panggung? Tanya Jiang Yunfan. Zichu melirik ke arah Yu Bai, tetap tidak berkomitmen. Ekspresi Jiang Yunfan berubah-ubah. Lalu, dia menatap Yu Bai dan berkata, kalau begitu, tidak perlu repot-repot. Kakak senior, kau juga bisa ikut. Suara mendesing. Para pengikut sekte 3 orang suci gempar. Mata mereka membelalak. Jantungku bergetar, dan darahku bergejolak. Dia datang, dia benar-benar di sini, adegan ikonik itu akan segera terjadi. Pertempuran sengit telah dimulai. Jiang Yunfan, akhirnya dia akan menghadapi 2 lawan sekaligus. Ini adalah pemandangan yang dinantikan oleh semua murid sekte 3 orang suci. Pada hari Jiang Yunfan menghancurkan Qin Xuan dan Liu Zhangfeng, sebagian hadir dan sebagian tidak. Ketika mereka mendengar tentang pertempuran Jiang Yunfan melawan murid-murid pribadi, mereka semua merasa sedikit menyesal karena tidak menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Sekarang, Jiang Yunfan akan menunjukkan bakatnya. Dia bertarung melawan 2 muridnya sendiri seorang diri. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, menunggu dalam diam. Para murid inti semuanya merasa ngeri. Bahkan para tetua dan 3 pemimpin sekte dari sekte 3 orang suci pun menatap Jiang Yunfan. Mereka juga ingin melihat bagaimana Jiang Yunfan bisa melawan 2 murid langsungnya seorang diri. Di arena pertempuran, Zichu juga telah mendengar tentang luka parah yang diderita Qin Xuan dan Liu Changfeng akibat serangan Jiang Yunfan, jadi dia tidak menolak. Sebaliknya, dia berkata kepada Yu Bai, karena adik Jiang sudah berbicara, mengapa kamu tidak turun? Yu Bai tersenyum dan melangkah di udara. Keduanya berdiri di depan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mengepalkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Kakak-kakak senior, silakan. Jiang Yunfan memberi isyarat.
Namun, Zichu dan Yu Bai tidak bergeming, melainkan berkata, kamu adikku, kamu duluan. Jiang Yunfan tidak menolak. Dia menjejakkan kakinya dengan mantap di tanah. Seketika itu, raungan dahsyat menggema dari dalam tubuhnya, mengguncang langit. Seekor naga bintang raksasa melesat ke langit di atas Jiang Yunfan, diselimuti cahaya bintang dan dipenuhi kekuatan purba. Ini adalah naga bintang kekacauan. Kemudian, raungan naga lain bergema, dan seekor naga ilahi, dengan tubuhnya seluruhnya berwarna hijau zamrud, terbang ke udara, berputar-putar di sekitar Jiang Yunfan bersama naga bintang. Dalam adegan ini, Jiang Yunfan seperti dewa, dilindungi oleh Dewa Naga. Aura mencekam yang terpancar darinya sangat menakutkan. Ekspresi Zichu dan Yu Bai berubah, mata mereka dipenuhi senyum. Tidak heran jika adik Jiang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Qin Xuan dan Liu Zhangfeng, dia memang luar biasa. Kemudian, aura pembunuh menyelimuti Jiang Yunfan. Cahaya merah menyala berkilauan di sekelilingnya. Kemampuan pertama dari domain pembunuhan, Berserk, diaktifkan. Wilayah kekuasaannya langsung berlipat ganda dari wilayah ekstrim. Berserker berbeda dengan Bloodlust. Berserker adalah pertarungan sadar untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan seseorang, sedangkan Bloodlust adalah pertarungan tanpa usaha sadar untuk meningkatkan ranah dan kekuatan seseorang. Jika dia menggunakan Bloodlust, dia mungkin kehilangan kendali atas kekuatannya dan melukai kedua kakak laki-lakinya. Kedua kakak laki-lakiku, harap berhati-hati. Begitu selesai berbicara, gelombang energi pedang mengalir melalui telapak tangan Jiang Yunfan, menyebabkan angin dan awan bergolak. 5 naga energi pedang panjang melesat langsung ke arah Zichu dan Yu Bai. Naga-naga pedang itu, masing-masing dengan atribut yang berbeda, memiliki kekuatan yang dahsyat dan tak terkalahkan. Ditambah dengan peningkatan level kultivasi Jiang Yunfan saat ini, baik Zichu maupun Yu Bai merasa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jiang Yunfan juga keluar pada saat itu. Dengan golok di tangannya dan bayangan naga yang cepat di bawah kakinya, dia melangkah dan muncul di hadapan keduanya. Saat Zichu dan Yu Bai bereaksi, pedang Jiang Yunfan sudah menempel di leher mereka, terasa dingin dan menyegarkan. Dia mengelilingi mereka, dengan 5 naga pedang menghalangi jalan keluar mereka. Pertempuran berakhir dalam sekejap. Namun, adegan itu bahkan lebih megah dan lebih intens daripada saat mereka bertarung melawan Qin Xuan dan Liu Zhangfeng. Di bawah, 10.000 murid bersorak gembira. Mereka bahkan meneriakkan nama Jiang Yunfan. Kakak Zichu, kakak Yu Bai, aku mengakuinya. Jiang Yunfan menyarungkan pedangnya, dan kelima naga pedang itu pun lenyap sebagai energi pedang. Zichu dan Yu Bai sama-sama tersenyum kecut. Adik Jiang, kau sungguh mengagumkan. Kami mengakui kekalahan. Kemudian, mereka mundur dari medan perang. Jiang Yunfan berbalik, dan sorak-sorai terus berlanjut, terutama dari para murid istana Liu Feng dan garis keturunan catur suci, yang suara mereka sangat memekakkan telinga. Dalam pertempuran hari ini, Jiang Yunfan secara telak mengalahkan kebanggaan sekte 3 orang suci. Tak satu pun dari murid langsungnya yang selamat, mereka semua dikalahkan. Jiang Yunfan mengalahkan mereka semua dengan kekuatan yang luar biasa. Dia adalah murid inti. Murid inti nomor 1 adalah Gu Jinghong, dan tidak ada murid yang akan membantah hal itu. Karena, di mata mereka, Jiang Yunfan sudah menjadi murid nomor 1 dari sekte 3 orang suci. Para murid inti menstabilkan seluruh sekte. Ini adalah kasus pertama dalam sejarah sekte 3 orang suci. Hanya Jiang Yunfan. Tidak diragukan lagi, kekuatan Jiang Yunfan telah mengalahkan semua orang. Dia sungguh layak mendapatkan tempat di pemakaman Tuhan. Tidak ada yang keberatan. 4 tempat tersisa adalah untuk Zichu, Yu Bai, Duan Dao, dan Gu Jinghong. Proses seleksi telah berakhir. 15 tahun kemudian, masuki tempat pemakaman para dewa. Bagian 230. Proses seleksi telah berakhir. Dari 5 posisi tersebut, 4 ditempati oleh murid-murid Master Catur, 1 oleh Master Qin, dan tidak ada yang ditempati oleh Master Lukis. Senyum sekilas teruk di mata Sang Santo Catur. Namun, Sang Maestro Lukisan tidak mau menerima hal ini. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ia berselisih dengan Sang Santo Catur, namun ia tidak punya pilihan selain menyaksikan kebangkitan garis keturunan murid-murid Sang Santo Catur. Dia memang wajar marah. Adik Jiang, adik Duan, sampai jumpa setengah bulan lagi. Sebelum berpisah, Zichu dan Yu Bai melambaikan tangan kepada Jiang Yunfan dan Duan Dao, lalu kembali ke Gunung Catur bersama Sein Catur. Sekarang, mereka benar-benar terkesan dengan kekuatan Jiang Yunfan. Meskipun bukan pertarungan hidup dan mati, kekuatan yang ditunjukkan Jiang Yunfan sangat menakutkan. Jika ia bisa tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi naga atau phoenix, seorang jenius yang tak tertandingi. Bukan hanya mereka. Semua murid sekte 3 orang suci memiliki pandangan ini. Sebelum pergi, Jiang Yunfan melirik Gu Jinghong dan mengangguk sedikit, lalu berangkat bersama Bai Liu Feng dan yang lainnya. Gu Jinghong tidak dianggap sebagai musuh. Tapi kita sebenarnya tidak bisa menyebut satu sama lain sebagai teman. Jika masalah muncul setelah memasuki tempat pemakaman para dewa, Jiang Yunfan tidak akan tinggal diam. Lagi pula, dia adalah murid dari sekte 3 orang suci. Setelah itu, Jiang Yunfan dan Duan Dao berpisah. Dia mengambil telur phoenix biru dari pelukan Bai Liu Feng dan mendekapnya erat ke dadanya, telur itu hangat, seperti penghangat. Di tangannya, telur phoenix biru itu bergetar dan berkedip. Di mata Jiang Yunfan, King Luan terus bercelote tanpa henti di depannya. Senyumnya semakin lebar.
Dia mengangkat telur Phoenix biru tinggi-tinggi, memutarnya, dan tertawa, Phoenix biru, ayo pulang. Aku akan mengajakmu ke pemakaman para dewa sebentar lagi, bukankah kamu senang? Telur Azure Phoenix merespons Jiang Yunfan. Di belakangnya, Bai Liu Feng dan beberapa pelayan istana semuanya menunjukkan ekspresi lembut. Mereka semakin merasa puas dengan Jiang Yunfan. Karena bakat dan penampilannya. Itu sungguh mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun sejak bergabung dengan Sekte Tiga Orang Suci, dia telah mendominasi seluruh generasi, mengalahkan semua murid langsung sekte tersebut. Dia menjadi tokoh nomor 1 sejati dari Sekte Tiga Orang Suci. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Siapa yang tidak iri? Kini, aula angin mengalir mereka bisa menjadi tempat paling mempesona di Sekte Tiga Orang Suci. Semua ini karena mereka memiliki talenta-talenta paling luar biasa dari Sekte Tiga Orang Suci di sini. Jiang Yunfan. Fan, apakah kau akan membawa King Luan bersamamu ke pemakaman para dewa? Bai Liu Feng melirik Jiang Yunfan di sampingnya. Jiang Yunfan mengangguk. Guru, Anda tahu bahwa kuburan para dewa adalah kuburan para dewa kuno. Di sana terdapat warisan yang tak terbatas, dan Anda hampir bisa mandi dalam cahaya ilahi. Jadi saya ingin membawa King Luan bersama saya. Mungkin setelah mandi dalam kemuliaan para dewa, King Luan dapat tumbuh lebih cepat dan menetas. Lagi pula, Azure Phoenix saat ini masih berupa telur, jadi membawanya masuk tidak akan melanggar aturan, kan? Tidak, itu tidak dihitung. Bai Liu Feng tersenyum. Namun, ia tetap memberi instruksi kepada Jiang Yunfan, Fan, meskipun kuburan para dewa adalah salah satu tempat kultivasi suci di alam atas, masih banyak bahaya di dalamnya. Setelah masuk, hatimu harus tenang. Lindungi King Luan dengan baik, lagi pula, King Luan masih dalam telur dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Kesalahan sekecil apapun bisa. Bai Liu Feng tidak melanjutkan pembicaraannya. Namun Jiang Yunfan mengerti dalam hatinya. Dia menundukkan pandangannya, menatap Azure Phoenix di pelukannya, dan berkata, Tuan, yakinlah, saya akan melindungi Azure Phoenix dengan nyawa saya. Kami sama sekali tidak akan membiarkan dia terluka sedikitpun. King Luan, kau telah melindungiku dengan nyawamu sebelumnya, dan mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan nyawaku untuk selama-lamanya. Kau dan aku tak akan pernah terpisah. Hati Jiang Yunfan dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah itu, Jiang Yunfan kembali ke vilanya. Telur Phoenix biru itu sangat hidup. Tongling melangkah maju dan berdiri di samping Jiang Yunfan. Dia bertanya, Nak, masih ada setengah bulan lagi. Apa rencanamu? Mendengar itu, Jiang Yunfan tersenyum. Tongling, aku perlu fokus meningkatkan level kultivasiku selama periode ini. Kau akan menjaga King Luan. Mendengar ucapan Jiang Yunfan, Tongling terkejut. Serahkan dia padaku. Tongling menunjuk ke telur Phoenix biru yang kenyal di sampingnya, matanya membulat. Dia tampak tidak percaya. Jiang Yunfan mengangguk dengan serius. Itu benar. Jaga King Luan untukku, Jiang Yunfan mengulangi. Lalu, dia menatap telur Phoenix biru dan berkata pelan, Phoenix biru, aku perlu membinamu beberapa hari ke depan. Kamu harus berperilaku baik, jangan nakal atau usil, mengerti? Telur Phoenix biru itu memancarkan cahaya terang dan bergetar terus-menerus. Saya anggap itu sebagai jawaban ya. Kemudian, Jiang Yunfan berbalik dan kembali masuk ke dalam ruangan. Dia memperoleh banyak wawasan dari pertempuran di alam bawah, dan sekarang dia memiliki wawasan dan peningkatan lebih lanjut di alam atas. Jiang Yunfan merasa bahwa alamnya akan segera maju ke tingkat berikutnya. Jika aku berhasil menembus ke alam yang lebih tinggi, kekuatan tempurku akan menjadi jauh lebih menakutkan. Hanya dengan memiliki kekuatan seseorang dapat bertahan lebih lama dan memperoleh lebih banyak di pemakaman para dewa. Ini adalah rencana Jiang Yunfan. Lalu ia duduk bersila di atas tempat tidur, menutup matanya, dan memasuki fase meditasi. Di halaman, Tongling memandang telur Phoenix biru. Leluhur, mari kita bersikap baik, iya. Suara Tongling bergetar. Telur Phoenix biru itu berkilauan terkena cahaya. Seolah-olah dia memperlihatkan senyum yang jahat. Pada hari-hari berikutnya, Tongling mengalami siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teriakan menggema, dan dia merawatnya sambil menangis. Jiang Yunfan mengabaikan semuanya. Wawasan yang ia peroleh selama periode ini berubah menjadi kekuatan kultivasinya, memungkinkannya untuk menembus berbagai tingkatan satu demi satu, mencapai puncak tingkat pertama alam mendalam. 13 tahun kemudian, Jiang Yunfan memasuki tingkat kedua alam mendalam. Dia membuka matanya. Dia bangkit dan meninggalkan ruangan. Sebelum dia sempat melihatnya dengan jelas, telur Phoenix biru terbang dan hinggap di pelukan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menundukkan kepala dan menciumnya. Akhirnya kau selesai juga. Kalau belum, aku pun pasti sudah selesai juga. Melihat Tongling, Jiang Yunfan tak kuasa menahan tawa. Oh, sudah lama sekali, kamu sudah banyak berubah. Pergilah, Tongling mengumpat pada Jiang Yunfan. Dia sangat marah sampai ingin menggertakkan giginya. Dia langsung kembali ke kamarnya. Aku akan memanggil dengan benar, jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu, dan Jiang Yunfan mengambil telur Phoenix biru dan pergi mencari tuannya. Masih ada 1 jam lagi, waktu yang tepat untuk bertemu dengan tuanku. Ketika dia tiba di taman, Duan Dao, Qin Ge, dan Yan Song juga ada di sana. Jiang Yunfan mengambil foto dan membawa telur Phoenix biru itu. Adikku, ada apa denganmu? Yan Song menatap telur Azure Phoenix di pelukan Jiang Yunfan, ekspresinya berubah.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat Azure Phoenix. Qin Ge dan Duan Dao adalah orang yang sama. Hanya dia dan Bai Liu Feng yang mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit. Dia berjalan mendekat sambil membawa telur Phoenix biru, dan memandang mereka. Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, "Kakak senior, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini istri saya." Engah. Qin Ge dan Duan Dao, yang sedang minum teh, menyemburkan teh mereka. Jiang Yunfan tertawa terbahak-bahak. Telur. Wanita muda yang sudah menikah. Pamanku mungkin sudah gila. Kata-kata Jiang Yunfan membuat telur Phoenix biru tampak sedikit malu, dan terus berputar-putar. Jiang Yunfan menatap tajam ke arah mereka berdua. Apakah ini lucu?